syukur Tuhan, Engkau baik, selama-lamanya Engkau tetap Tuhan bagi setiap kami Bapa. Bila saatnya Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang belum hadir juga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, dengan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali dalam saudara. Menunjukkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah karya gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan. Rasa syukur kepada Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Terima kasih Kamu akan hadirat-Mu. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah karya. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mencari kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan. Yesus Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari angkat rasa syukur di hadapan Tuhan bersama-sama katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah karya. Engkau dahsyat Bapa, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari datang dengan kesungguhan hati Bapak dan Saudara, sama-sama nyatakan, ajarku memahami semua yang Kau agar hidupku puaskan hatiku. Biar kami selama-lamanya menghamba sepenuh hati
dahsyat lagi bersama anak-anak. Ajarku memahami semua yang kau. Ini kerinduan setiap kami, Yesus. Sebab bagimu kami rela. Sepenuh hati serahkan diri, tetapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku kuasa. Bagimu aku rela sepenuh hati, serahkan diri, menabi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, menabi karyamu. Serahkan diri, menabi karyamu. Ini kerinduan kami. Haleluya, Yesus. Kami mau datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kau segalanya. Ajari kami, Tuhan. Haleluya. Engkau membebaskan setiap hati kami yang terbelenggu. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembahmu, Tuhan. Kami datang menyembahmu. Haleluya. Inilah syukur kami, Tuhan. Mari angkat suaramu datang menyembah. Mari bebaskan rohmu pada malam hari ini. Mari datang menyembah. Kami datang menyembahmu. Haleluya. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami mau datang menyembahmu, membebaskan setiap hati yang terbelenggu. Kami mau datang dengan rasa syukur kami ke hadapan Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
sukacita di dalam Engkau Tuhan. Mari yang bersukacita bersama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Pasukan dahsyat katakan shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Kira-kira ada yang masih sedih-sedih atau enggak? Coba disenggol. Ayo lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bersukacita bagi nama Yesus. Mari bersama-sama katakan hadapan kemerdekaan ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Terima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Bersama-sama kita katakan wow. Amin. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Amin. Engkau baik. Teramat baik. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Semuanya bersama-sama jangan kemana-mana. Teramat baik. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Amin. Engkau baik. Teramat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Coba diangkat jempolnya begini ya. Ditambahin gerakan sekarang. Kalau buat Tuhan jangan malu-malu, setuju? Begini gerakannya. Engkau baik. Asik. Yes. Belum semuanya. Engkau. Yang kedua ya. Sekali lagi. 1, 2, engkau. Yes. Setuju? Sekali lagi, coba satu kali lagi ya. Gerakan pertama. Engkau. Buat Tuhan jangan malu-malu ya. Yang kedua. Sekali lagi katakan. Hey, engkau. Lebih dahsyat lagi bersama-sama. Engkau baik. Amin. Engkau baik. Engkau. Haleluya. Teramat baik bagiku. Hey. Haleluya. Besar-besar bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun saya melihat di sini kebanyakan oma-oma dan opa-opa, bener.
Ya, tapi semangatnya ngalah-ngalahin anak muda. Setuju? Siap gandol Gusti? Amin. Tangannya balik gini. Gimana kalau gandol Gusti? Ku percaya orang bakal. Yes. Dan reku mulia selalu. Hatiku, amin. Hatiku, yes. Saben dina gandol sinten, gandol. Haleluya. Bersama-sama ya Tuhan. Berjoget bersama ya. Ya. Siap gandol Gusti Yesus. Yo. Gandol Gusti. Hey, hey. Gandol. Saben dina Gusti. Gandol Gusti. Hey. Saben dina. Iya. Kula. Amin. Nanging urip tumurun. Amin. Hatiku, hatiku, saben dina gandol Gusti. Siap gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Asik. Saben dina gandol Gusti Yesus. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol. Saben dina. Amin. Amin. Hatiku, hatiku, saben dina. Siap-siap joget, amin. Iya. Kula percaya. Keren banget om mama di sini ya. Amin. Saben dina. Sekali lagi bersama-sama kita. Amin. Gandol siapa? Gandol Gusti. Bukan pemuda lagi nama Tuhan. Saya persilakan untuk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau memesona kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada
besar, karyamu sungguh. Jadi kerinduan setiap kami Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona
Kami datang dengan iman dan satu hati Bapa di dalam surga, mengucapkan beribu-ribu syukur kalau Tuhan sampai hari ini masih memberikan kami karunia hidup, sehingga kami boleh kembali mengabdi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang tak mengganggu kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah kami. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Semua katakan amin. Silakan duduk. Saya tunggu sampai semua duduk. Di depan tidak apa-apa, tidak usah bayar. Panas duduk ya. Oke. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema bersyukur dan melihat visi Tuhan seperti Habakuk, saudara ya. Belum ya? Oke, kita tunggu aja. Kita akan saya akan menyampaikan berita firman dengan tema bersyukur dan melihat visi Tuhan seperti siapa? Seperti apa? Habakuk, saudara ya. Kita baca Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada ucapan syukur apa saudara? Senantiasa. Artinya apa? Segala waktu ya. Senantiasa itu tidak ada namanya berhenti, selalu senantiasa ya, dalam segala hal ya, dalam segala hal dikatakan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, saudara ya. Jadi kalau kita mengucap syukur tidak hanya satu kali, tapi dalam keadaan apapun juga kita bisa mengucap syukur, saudara. Kalau kita melihat di tahun yang baru ini, diajak merenung, saudara. Ada yang bersuka cita atas berkat, ada pula yang berjuang melewati tantangan. Namun firman Tuhan itu mengingatkan bersyukur dalam segala hal, saudara. Jadi tidak pusing keadaannya susah, senang ya, keadaan diberkati, belum diberkati, masih menunggu. Tetap kita saudara mengatakan senantiasa tetap dikatakan mengucap syukur, saudara. Bersyukur bukan karena keadaan baik, melainkan karena diam ya. Ya, tenang ya. Kalau firman disampaikan tidak boleh ngoceh. Oke? Diam. Saya ulang. Nanti mengganggu firman. Ya, oke. Saya ulang, saudara. Namun firman Tuhan mengingatkan bersyukur dalam segala hal. Bersyukur bukan karena keadaan baik, melainkan karena Tuhan yang memegang hidup kita, saudara. Kita bersyukur ya kalau kita punya Tuhan Yesus yang memegang hidup kita. Kalau kita tidak dipegang oleh Tuhan, saudara, jadi apa ya? Tetap jadi orang. Tapi hidup kita tuh bagaimana keadaannya di dunia ini, saudara ya? Teladan dari Nabi Habakuk, saudara ya. Habakuk dikatakan hidup di masa sulit, ketidakadilan, kejahatan, ancaman bangsa Kasdim. Namun ia belajar melihat dari sudut pandang Tuhan, saudara. Keadaan Habakuk pada waktu itu dikatakan masa yang sulit, keadaan ketidakadilan, kejahatan banyak sekali, ya. Ancaman bangsa Kasdim, ada musuh yang namanya bangsanya Kasdim, saudara. Namun dikatakan Habakuk ini dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan ia belajar melihat dari sudut pandang siapa? Tuhan, saudara ya. Saya baca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kalau mau dibaca boleh ditayangkan supaya semuanya bisa baca.
Coba kita baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Semua katakan amin, saudara. Amin. Jadi kekuatan kita itu adalah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara ya. Kalau kita pikir seperti saya ini sudah umur 81, tapi kerjaannya itu terus, saudara ya. Apalagi kalau kerjaannya suruh pergi ke negeri-negeri yang lain. Dari Holland bulan 2, pulang lagi berangkat lagi ke Jepang, pulang berangkat lagi ke Australia, pulang lagi ke Amerika, saudara. Kalau dipikir secara manusia jasmani itu sebetulnya tidak ada kekuatan, tapi di situ bukan jalan-jalan, tugas terus tugas, datang tugas ya. Kalau ke sini nih wah, satu kebahagiaan, saudara. Karena apa? Tidak usah pakai pesawat, tidak macam-macam lah pokoknya ya. Tapi kita tinggal duduk dengan baik, saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita teruskan, saudara. Dengan kekuatan siapa kita bisa ada, saudara? Kekuatan Tuhan, saudara ya. Ayo kita teruskan. Ada 3 pelajaran dari Habakuk. Yang pertama, belajar bersyukur di tengah kekurangan. Kok bisa ya? Di tengah kekurangan kita tetap bersyukur. Ayatnya 17 sampai 18a Habakuk 3 tadi itu ya. Walau keadaan sulit, Habakuk tetap memilih bersyukur. Itu kata-kata dalam 1 Tesalonika 5:18 ya, mungkin udah tahu itu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada ucapan syukur dalam segala hal. Segala hal itu segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan tuh kehendaki kita tidak diam, tetapi selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara katakan amin, saudara ya. Filipi 4:11 sampai 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waduh. Jadi segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Saya sendiri juga merasa heran ya. Kalau dipikir umur segini ya, dan tidak pernah masuk angin sakit lambung, pusing, sama sekali, saudara. Hidup saya ini dipelihara dari Tuhan, dipelihara sama Tuhan, luar biasa, saudara. Ya toh, walaupun saya ini sendirian di kamar itu besar sekali kamar saya itu, sepertiganya ini, separuh inilah. Itu saya tetap mengucap syukur, saudara. Karena sendiri tidurnya lebih enak, bisa sembahyang berapa puluh jam, tidak ada yang marah, saudara. Karena anaknya kamarnya sendiri-sendiri, ya saudara. Tindakannya sekarang apa? Bersyukur bukan karena semuanya baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Semua katakan amin. Katakan sama-sama. Bersyukur bukan karena semuanya baik, tetapi karena Tuhan itu tetap baik, saudara ya. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meski keadaan tidak ideal. Walaupun keadaannya suasana berubah, tetapi Tuhan itu tetap bekerja dengan ideal, saudara. Percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja meski keadaan itu tidak ideal, tidak stabil, tidak ada yang namanya tenang gitu ya. Tapi tetap ada gejolak. Apalagi sekarang ini katanya sih, saya juga tidak tahu ya, bensin mau naik karena mobil yang pakai bensin diganti dengan listrik. Waduh, sehingga di Australia anak saya bilang, bensinnya berapa 1 liter? Mahal berapa? Hampir 50.000. Waduh, di Surabaya masih 15 saja orang sudah marah-marah. Nanti kalau sampai tidak ada lagi, karena ada perang-perang itu, akhirnya bensin semuanya dipakai untuk untuk perang. Ya sudah, tapi kita bersyukur kalau di Indonesia ini masih stabil, masih bisa diatasi gitu, saudara. Katakan amin, saudara ya. Ayo kita teruskan, saudara. Poin yang kedua,
saya sampaikan, yaitu menemukan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Itu ayatnya 18b dari Habakuk 3 dia. Habakuk bersukacita bukan karena keadaan membaik, tetapi karena ia mengenal Allah yang menyelamatkan. Sukacitanya lahir dari relasi dengan Tuhan, bukan dari situasi. Jadi ada hubungan relasi dengan Tuhan, makanya dia tuh Habakuk ini bisa bersukacita, bukan karena keadaan membaik, tetapi karena ia mengenal Allah yang menyelamatkan. Dikatakan di sini apa, saudara? Menyelamatkan. Sukacitanya lahir dari apa? Dengan relasi dengan Tuhan, ya, bukan dengan situasi. Kalau dengan situasi kan biasanya orang itu berubah hatinya. Tapi kalau tidak dengan situasi, apa? Tidak melihat situasi, dia tetap bersyukur sama Tuhan. Waduh, orang yang bersyukur tuh kira-kira wajahnya tuh jelek apa bagus? Ayo jawab. Bagus ya. Coba kalau orang marah terus ngaca di depannya apa? Depannya kaca itu bagus apa enggak? Ayo. Hah? Bukan mencucu, jelek amat gitu loh, ya. Makanya kalau saya mau marah, mang ngocok omah gitu, berarti tidak bagus itu ya, tidak cantik gitu. Coba orang bersukacita, mukanya senyum, ada sukacita. Aduh, saya kalau bersaksi mengenai kata-kata sukacita ini, saudara, waduh, saya ini terlalu banyak melayani 68 tahun. Itu bukan cuma 1 tahun. 68 tahun itu selama saya percaya diseksa orang tua. Gereja, apa gereja bisa dimakan? Nah, gereja tidak bisa dimakan, tapi pendeta suka kasih makan. Kurang ajar, dipukul lagi. Aduh, saya pikir Tuhan, katanya ikut Tuhan tuh enak lah, tapi kok saya dipukul ya? Tapi Tuhan bilang, kamu cuma dipukul, aku mati di kayu salib. Oh iya ya, lebih bagus Tuhan Yesus mati di kayu salib, masih mau. Kita bilang sama mama aja, Mah, nanti nek mukul, gue sampai mati loh, Mah. Soalnya saya mau injil seluruh dunia. Gak bisa, gaji desa. Besok mah kok sudah jadi orang. Tapi saya lahir sudah orang. Tapi orang tua saya itu orangnya gak mau, saudara. Dia senangnya itu percaya kepada apa tuh namanya, minyan-minyan gitu ya. Makan itu di depannya kuburan, bawa kambing karena nakal, tak pecut sama saya. Jangan, nanti cacat kata. Apa sih cacat, tak pikir-pikir. Kambingnya nakal kok. Sudah sampai di atas, di gunung itu disembelih. Terus makannya di depan kuburan. Saya bilang, Mah, makan kok di sini sih, Mah? Kan kotor ini, Mah. Diam. Saya mau colok melolok gitu. Gak boleh banyak ngomong tuh, ciang. Filpatan banyak colok gitu. Aduh, sampai saya pikir, aduh iya ya. Terus bapak wis, yang penting saya udah mau makan. Ngapain? Makan di atasnya orang mati gitu loh. Nah, ini satu kata-kata yang dikatakan dalam firman Tuhan, relasi dengan Tuhan bukan dari situasi, saudara ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu selalu dekat gitu sama Tuhan, hidup kita tuh bahagia apa enggak, saudara? Kalau kita tuh hidupnya relasi, seneng sama Tuhan itu ya. Saya kalau mau tidur kan sembahyang, tapi waktu mau sembahyang selesai nyanyi terus di dalam hati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang, sampai tahu-tahu nyanyi dalam hati, tahu-tahu sudah tertidur. Tak lihat, sudah jam 3:30 waktunya doa. Saya bangun, saya doa, saudara. Hati saya tuh senang sekali, saudara. Jadi tak mikir yang indah-indah, tak mikir, saudara ya, atau minta uang atau enggak, saya tak mikir dulu. Mikir sama cintanya Tuhan, saudara ya. Karena saya belajar. Kalau saudara mikir ya, kepala saya kan mau dipotong dengan pedang. 4 orang tangtung. Saya pikir ada apa ya, saya kan tidak salah ya, kok mau dipukul dengan pedang. Saya gini, saudara ya, kan mau pukul gini, saya gini, kena jari saya dipotong. Tapi saya mikir, tuh, kurang ajar, jari saya dipotong. Mana? Jatuh 5 meter di pasir. Pada waktu itu bangun gereja. Tuh katanya, sudah nggak ada apa-apa, nanti bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, bawa uang
1,5 juta. Gini loh dokter, saya sambung dulu nanti tak bayar. Tidak bisa. Tidak ada uang, tidak kerja. Tuh dokter itu kocek apa kamsian betul ya. Terus saya doa. Terus ada dokter lain. Kamu siapa? Saya ini hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan. Langsung dibawa ke rumah sakit Adi Dusada. Langsung disambung sudah. Selesai 1 minggu lagi kering karena dipotong itu jam 1 malam, jam 1 siang, tapi dioperasi dari jam 7 malam sampai jam 2. Disambung ini urat 1 kan ribuan, disambung cuma 26. Jadi kering sudah, dipotong lagi. Tidak dibius, tidak sakit dokter, tidak sakit. Loh, yang motong kan tidak sakit memang. Yang dipotong ini. Tapi saya mikir daripada tidak dipotong ya sudah tak kasihkan. Dikasihkan itu tidak dibius, langsung potong muncrat darah. Sakit dokter. Nah, tandanya Bu Esther sehat. Kalau nggak ngomong sakit, saya potong terus. Oh ya sakit dokter sakit. Ya sudah, nek ngomong sakit saya berhenti. Kalau tidak sakit saya potong terus sampai sakit gitu. Walah. Jadi kodenya dari mulut saudara. Jadi saya harap kita tetap bersyukur daripada kena leher. Ini kan kepala bukan kelapa saudara. Jadinya bisa mati enggak kalau udah kena potong gini? Mati ya. Tapi saya bersyukur masih kena jari sedikit ya. Kalau gini kan tidak ketok toh ya. Ya puji Tuhan lah, tak apa-apa. Ayo terus kita baca ya. Kita baca sekarang Yohanes 15. Udah, kita baca Mazmur aja 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Wah, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Lalu katakan jalan kehidupan. Ada sukacita melimpah-limpah. Kalau orang bersukacita berlimpah-limpah itu berarti gimana saudara? Kalau bersukacita melimpah-limpah itu artinya apa saudara? Terus itu ya, melimpah-limpah terus ada sukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Katakan amin saudara. Kalau kita terus ada sukacita, seperti saya kalau mikir iya ya, berjalan sendiri, keliling dunia sendiri. Kadang kalau di Papua itu perjalanannya susah, naik turun gunung gitu ya. Tapi turun gunung itu orang sana tidak bilang gunung, tapi bilang di sebelah mama ya. Sebelah, tak kiranya sebelah sini, bukan. Naik gunung satu sebelah. Berapa sebelahnya? Oh tinggal 2 mama, tinggal 2. Jadi sebelahnya gunung 1, tidak ada orangnya. 2 berarti 11 satu lagi. 2 satu lagi, baru sebelah ada orang duduk. Mereka nunggu saudara. Aduh saya udah mati. Kalau bukan Tuhan yang nunggu, saya tidak mungkin mau. Ya apa enggak? Mau apa enggak ke situ? Ke Papua mau enggak? Yang tadi pujian itu kan bagus ya. Nah, terus pergi ke sana mau enggak? Ayo, mau ya? Wah hebat. Saya sendiri tuh kalau mikir, iya kalau tangan kakinya enggak patah, enggak apa-apa. Saya patah tuh 3 kali. Pergelangannya ada besi. Sudah kalau naik gini setengah mati sudah. Tapi saya tetap jalan. Saya bawa tongkat naik gunung. Nyampe saudara. Hebat enggak Tuhan itu? Hebat enggak? Ada kemauan, ada jalan saudara ya. Tindakannya apa dari Habakuk? Habakuk dengan jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara kalau tidak jaga hubungan dengan Tuhan, mau hubungan dengan siapa di dunia ini? Ada enggak yang bisa dihubungi terus? Tidak ada ya. Ya apa enggak? Ada apa enggak? Tidak ada saudara. Yang kedua dikatakan letakkan sukacita pada Tuhan, bukan pada keadaan. Sukacita itu bukan kepada bukan kepada keadaan, tetapi kepada siapa? Tuhan, saudara. Saya tadi mulai datang, tidak kelihatan Ibu Gembala. Ada enggak sekarang? Hah? Pergi. Oh, kemana?
Oh, nanti bisa datang. Hah? Apa? Nanti datang. Jam 8. Ya, ya sudah. Saya diam aja ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Letakkan sukacita pada Tuhan, bukan pada keadaan. Bersukacita karena mengenal pribadi yang menyelamatkan kita. Siapa pribadi yang menyelamatkan? Tuhan Yesus ya. Kalau kita tidak ada Tuhan Yesus, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya pun dunia ini mengatakan bisa menyelamatkan pakai opo-opo gitu. Oh bisa, saya pernah ketemu di pesawat. Bu, ibu percaya Tuhan? Oh tidak, saya percaya punya Tuhan banyak katanya. Tuhan kok banyak bu? Iya, kalau satu tidak bisa tolong, satunya bisa tolong gitu. Oh jadi seperti gamroong gitu. Waduh, gak ada tuh Tuhan tuh kok banyak. Tuhan itu kan cuma satu saudara. Tapi mereka itu kan tidak percaya Tuhan Yesus. Akhirnya hidupnya ya begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, bukan urusan saya saudara ya. Yang ketiga sekarang, melihat visi Tuhan dan melangkah dengan kekuatannya. Ayat 19 Habakuk 3 tadi ya. Tuhan tidak selalu menyingkirkan jalan sulit, tetapi memberi apa? Kekuatan untuk menapakinya. Ia membuat kita dikatakan kuat seperti rusa yang mampu berdiri di tebing curam tanpa jatuh. Waduh, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Tuhan gitu ya. Itu rusa itu di tebing katanya tidak bisa jatuh. Berarti dia kuat saudara ya. Dia mempunyai apa? Langkah kekuatannya luar biasa. Berikutnya Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan apa? Sayapnya. Wah, seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau kita memang tidak punya sayap saudara ya. Tapi kalau kita seperti burung raja wali ini dikatakan menanti, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seperti apa? Seumpama, ini perumpamaannya, raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Waduh, sayang ya, kita di manusia dan dikasih sayap. Tapi kalau malaikat memang dikasih sayap, ya enggak? Tapi kalau kita tidak punya sayap, tidak apa-apa. Yang penting punya hati cinta Tuhan, punya hati yang apa? Beriman kepada Tuhan. Semua katakan amin saudara. Kalau cuma kita diem gitu ya, kan banyak orang ke gereja khotbahnya tidak khotbahnya pelan. Wah aku ngantuk aku, jadi ke gereja tidur saudara. Ada lagi kalau khotbah ngamuk-ngamuk. Sudah percaya Yesus, Tuhan akan memberkati. Terus dia bilang, tadi khotbahnya apa? Gak tahu. Pendetanya ngamuk-ngamuk. Gini-gini. Aku takut, aku diem aja, aku beremai kata. Gak melihat. Memang selamanya pendeta itu tidak pernah dipuji, saudara. Selalu dicari apanya? Salahnya, saudara ya. Saya harap kita di sini semuanya takut akan Tuhan. Semua katakan amin. Ayo puji Tuhan terus, saudara ya. Saya teruskan, dikatakan dalam Mazmur 18:33, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukitku. Waduh, dikatakan di sini membuat kakiku seperti kaki apa? Rusa. Membuat aku berdiri di bukit-bukitku. Waduh, rusa itu kan apa? Orangnya kalau cerdas itu loh saudara ya. Rusa itu ya, berdiri di bukit-bukit ya. Waduh, kalau manusia tidak mungkin bisa nih. Tapi dikatakan yang membuat kaki itu seperti, jadi bukan orang, seperti, artinya seperti itu artinya apa? Kayaknya gitu loh ya. Kakinya seperti rusa. Membuat aku berdiri di bukit-bukitku.
Lanjut, 2 Korintus 12 ayat 9. Coba baca. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia itu apa, saudara? Diberi dengan kasih karunia atau cuma-cuma, saudara ya, diberikan kepada kita, sebab justru dalam kelemahanlah, kalau kita merasa lemah, dikatakan di sini kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kuasa Tuhan itu tidak pernah karena keadaan. Kuasa Tuhan itu bisa menjadi sempurna walaupun kita mengalami kelemahan. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita supaya kita itu justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi apa katanya? Sempurna. Semua katakan amin, saudara. Kalau sempurna itu apa artinya? Kalau sempurna itu, ya, artinya apa? Sempurna, lengkap. Apa dikatakan lagi seperti sempurna itu tidak ada cacat gitu, saudara ya. Puji Tuhan. Berikut adalah saya katakan tindakan. Habakuk itu tindakannya apa? Bersyukur membuat hati kuat. Semua katakan 2, 3. Bersyukur membuat hati kuat, saudara ya. Berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Jangan sambat terus ya. Aku hidupnya kok begini terus itu ya. Aduh, kenapa aku tidak punya uang gitu ya. Itu sambat, saudara ya. Dikatakan berhenti mengeluh. Mulai apa? Bersyukur. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, kalau tanggal 1 ini mesti bayar, semua dibayar. Apa namanya, panti asuhan. Ya apa caranya nih ya? Masa saya mesti minta atau pinjam? Tidak boleh. Caranya gimana? Sampai akhirnya saya ambil keputusan bikin dompet, jadi disebut tabur tuai. Jadi uangnya itu bisa dikirim ke panti yang dulunya itu 200, yang mati itu 80, saudara. Kalau dulu pada waktu belum ada pandemi, saya ngirim tuh 20 juta, satu orang 100 untuk 1 bulan. Ada pandemi, saya kirim 10 juta, satu orang 50.000 1 bulan. Cukup enggak 1 bulan? 50.000, cukup enggak, Bu? Enggak mungkin ya. Akhirnya mati, kena pandemi, sakit, lapar, aduh sampai saya bilang ya apa, jangan dinolong ya. Ya kan saya bukan pedagang, saya ini hamba Tuhan. Kalau udah ada yang undang, oleh mana duit itu ya. Tapi saya sembahyang sama Tuhan, Tuhan caranya gimana? Bikin aja tabur tua gitu. Oh ya sudah, saya bikin, saudara. Tapi bukan berarti bikin, oh tabur tua kasih 5.000. Itu juga bayar, saudara. Bikin dompet apa enggak bayar? Dikasih tulisan Jesus love me lagi di bordil. Waduh, berat, saudara. Tapi saya tak mikir, tak apa-apa lah. Yang penting 50.000 ke atas. Kasih 50 syukur. Tapi lebih ke atas, misalnya kasih 100, 200, lebihnya itu kan bisa ditambahi. Terus saya kirim, saudara. Begitu terus, ada uang kirim 1 juta, kadang 1,5 juta, saya kirim terus. Akhirnya mereka bisa bertahan, ya apa tidak? Kalau enggak bisa enggak bertahan, enggak mungkin, saudara ya. Lanjut, berhenti mengeluh sudah. Percaya Tuhan memberi visi dan kekuatan untuk menapaki jalan yang berat, saudara. Percaya Tuhan memberi visi dan kekuatan, saudara. Jadi percaya pada Tuhan itu bukan cuma percaya, tapi memberi apa? Visi, ya, pengertian, ya, kekuatan untuk menapaki jalan yang berat. Jadi ada visinya, saudara, ada jalan keluarnya gitu loh ya. Tuhan memberkati. Dengan kesimpulannya apa, saudara ya? Kesimpulannya adalah Habakuk mengajarkan hal bahwa dikatakan 1, bersyukur adalah pilihan iman. Semua kata 2, 3. Bersyukur adalah pilihan iman. Iman itu apa? Sudah diam ya. Mengkhotbah di sini. Ya sudah. Jadi jangan mengganggu saya ya. Nanti saya tambah lama nanti tak turun sendiri, kamu yang khotbah.
saja. Ya, bersyukur adalah pilihan iman. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya apa? Iman. Semua katakan iman. Saya dulu juga mau bangun gereja 3 tingkat. Uangnya berapa? 2 juta saya macam-macam. Tidak macam-macam, satu macam aja. Pokoknya besok tak kirim besinya 1 ton. Cik ini biar datang 72.500.000. Itu tahun 1998. Wah, saya mikir dulu uang itu kan berharga ya. Uang 5.000 itu sudah besar ya. Tanah beli di Mejen itu dulu saya cuma 1 meter 10.000. Sekarang sudah MM-an, bukan ember, MM-an. Hebat enggak? Tapi saya nekat kan tahun 1996 itu saya beli di situ. 1979 saya beli di situ, murah saudara. Mejen itu masih jalannya 1 one way, sekarang sudah 2. Harganya melambung, MM-an sampai udah mati dulu tau gitu ya. Tapi umpama aku dulu punya uang, wis tak tebak kabeh. Wah, jadi saya jadi orang kaya ini. Bukan kaya cuma uang, tapi kaya iman dan cara pemikiran untuk masa depan. Oh, tapi tidak apa-apa lah. Bukan memang kehendak Tuhan. Saya tidak boleh tamak gitu loh. Sudah dapat 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1. Jadi 4 kapling semuanya dipakai. Yang 2 kapling untuk gereja 3 tingkat, yang 1 untuk 1 tingkat, dan yang 1 untuk anak saya kedua. Jadi jejer semua. Aduh, saya mikir kalau bukan Tuhan, tak mungkin bisa beli. Walaupun dulu murah tapi tidak punya uang ya podo ae, ya enggak. Kalau tidak, tak bisanya loh. Kalau ada uang ya tak beli semua, tapi di depan itu 40 kali 40 cuma minta berapa? 50 juta. Berapa itu? Waduh. Tapi tak tawar 38. Umpama saya naikkan lagi mungkin boleh. Tapi tetap gak punya uang, bagaimana ya? Tahu-tahu sekarang dijual tuh 10 M. Dari 50 juta 10 M. Langsung hilang, langsung dibeli orang. Saya dapat tidak usah mikir. Di dunia ini semuanya fana kok, nanti nih pulang ya ditinggal semua kok ya. Buat apa sudah, enggak usah. Daripada kepikiran, ngapain mikir Tuhan aja. Sukacita sejati lahir dari hubungan dengan Tuhan ya. Kekuatan sejati datang dari Tuhan, bukan dari situasi. Kalau datang dari Tuhan itu terus bersukacita. Kalau kita datang dari situasi, mukanya mencucu terus, susah terus, ya Wanda? Ya Wanda? Kalau datangnya dari Tuhan, sukacita terus apa enggak? Amin ya. Wah, saya juga begitu saudara. Saya katakan udah, enggak apa-apa, dibeli orang ya terserah, saya diurus. Nanti Tuhan datang semua ditinggal kok ya. Ya tapi bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai gitu ya. Kekuatan sejati datang dari Tuhan, bukan dari situasi. Mari kita melangkah tahun baru dengan hati yang apa? Bersyukur dan visi yang memandang karya Tuhan di balik segala hal. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita baca di sini, mari kita melangkah di tahun yang baru dengan hati yang apa? Bersyukur ya? Dan visi yang memandang karya Tuhan di balik segala hal. Yang visinya Tuhan itu apa? Kita ngikuti saja. Jadi enak gitu loh saudara. Ya Wanda? Kalau kita tak ngikuti visi Tuhan, wah pasti nyeleweng, pasti tidak bisa enak hidupnya. Coba katakan amin saudara. Saya itu kalau tak ngikuti visi Tuhan, wah saya sudah mati saudara. Sungguh. Mana ada orang apa namanya gulanya 400 turun jadi 20, akhirnya pingsan toh. Pingsan dibawa dengan anak saya ke rumah sakit. Dokter bilang, ini mamamu kalau sadar matanya buta, kakinya lumpuh. Aduh, jadi tidak bisa pelayanan mama. Tidak bisa.
Saya ini seperti tidur lama gitu, mati suri gitu. Terus waktu diam-diam, terus saya sadar, aku di mana nih ya, kok lain di rumah ya. Terus anak saya namanya David, Mama ini di rumah sakit. Loh ada apa? Gulanya turun, sekarang diinfus kan. Loh ini piro Ma? Loh ada apa sih? 2. Loh gak buta katanya dokter. Mah kakinya diangkat, tak angkat. Loh bisa diangkat kakinya dokter? Sudah kok macam-macam. Ini sudah jam berapa? Jam 8 sudah harus berangkat ke Papua. Nah ini belum toto, ini sudah jam 4. Ayo pulang. Gak bisa Ma, diinfus semua. Gampang tak tarik semua. Saya tak tarik semua, pakai sopir, ayo pulang. Sampai sekarang masih hidup. Itu mujizat apa enggak saudara? Loh, kalau dipikir tindakan kayak gitu tuh sebetulnya ngawur. Tapi saya mikir, apa? Buta? Macam-macam. Masih gampang, tak cabuti semua. Ayo berangkat, pulang. Sampai sekarang mata saya, walaupun tak pakai kacamata masih kelihatan kok. Kecil aja kelihatan. Itu berarti matanya buta apa enggak? Wah saudara, mujizat ya. Kacamata ini supaya baca itu cepat gitu toh. Tapi saya bersyukur saudara, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara saya. Katakan amin. 7 kali loh mau mati tidak jadi terus, bukan diawetkan. Memang Tuhan punya rencana yang mau tetap dipakai. Katakan amin saudara. Kalau kita terus dipakai Tuhan, senang apa enggak? Ada pendeta bosan. Bosan dari pendeta. Nunggu boleh tersuwen gitu. Kerja aja. Ya terserah. Kamu panggilannya mungkin cuma setengah, ya. Jalannya jalan lebar. Tapi kalau jalan sempit memang susah. Tapi harus bertahan. Kalau enggak, bagaimana caranya? Ya apa tidak? Aduh, saya ya sudah selesai. Saya akan ulang kembali dari awal mengenai Habakuk ini loh. Ya, coba kita lihat Habakuk yang bagian pertama tadi apa, saudara? 3 pelajaran dari Habakuk. 1, belajar bersyukur di tengah kekurangan. Selamat datang. Sudah mau selesai di firman. Sekolah minggu. Oh ya, sudah duduk. Oke. Mari kita teruskan ya. 3 pelajaran dari Habakuk. Yang pertama apa? Belajar bersyukur di tengah kekurangan. Yang kedua, menemukan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Itu kan ada ya? Oke. Yang ketiga apa saudara? Melihat visi Tuhan dan melangkah dengan kekuatannya. Semua katakan amin saudara. Oh semua ada, makanya bisa ngomong. Puji Tuhan saudara, saya percaya biarlah di tahun yang baru ini 2026 kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi saya juga tidak pernah janjian ya dengan yang pemimpin pujian bahwa bersyukur ya tadi ya. Mengucap syukur senantiasa dulu tadi. Kan ada toh nyanyiannya tadi tuh. Apa nyanyi gimana tadi? Bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur. Tak dengar suaranya. Ya, ya sudah bersyukur ya sama Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih hidup ini bersyukur, ya Pak enggak? Banyak loh teman-teman saya sudah pulang, pendeta-pendeta pulang. Waktu khotbah di podium atau jatuh, itu pulang mendadak ya Pak enggak? Ada juga yang matinya itu enggak nyanang gitu loh. Tahu-tahu sudah orang yang katanya enggak ada. Aduh, saya mikir-mikir, kok bisa ya orang ini bisa mendadak? Kan ada puisinya saudara, puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya, sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita.
Sebab itu, jika hari berlalu, namun tiada kebaikan yang kita taburkan, maka sia-sialah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai tolak. Thank you, God bless you. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas kami, atas seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Memberkati pemain musik, song leader, singer, usher, dan multimedia yang sudah bekerja bersama kami dalam pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala supaya bisa datang tepat waktu. Terima kasih Tuhan, berkati juga suaminya dan berkati anak-anaknya semua. Kami ucap syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Emmanuel dan Rudy